Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Zahra Hasan, presensi 27 dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan materi mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan atau kerusakan struktur kromosom. Perubahan struktur tersebut dapat terjadi di tingkat gen ataupun kromosom. Mutasi dibedakan menjadi dua berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, mutasi alami, dan yang kedua, mutasi buatan. Mutasi alami terjadi secara spontan atau alamiah dan diakibatkan oleh mutagen alami, contohnya kosmis, radioaktif, ultraviolet, dan radioionisasi. Mutasi ini sangat jarang terjadi, bersifat spontan, lambat tetapi pasti. Yang kedua, mutasi buatan atau induksi adalah mutasi yang sengaja dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Mutagen penyebab mutasi buatan ada mutagen fisika dan kimia. Yang pertama, kimia, contohnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, senyawa alkil, DDT, natrium nitrit, dan formaldehida. Mutagen fisika, contohnya sinar X, radiasi gamma, radiasi beta, radiasi neutron, radiasi ultraviolet, dan radiasi elektron. Bentuk-bentuk mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Pertama, kita akan membahas mutasi gen. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Pengaruh dari mutasi ini dapat terlihat ataupun tidak. Jika mutasi ini terjadi pada tempat yang tepat, akan berpengaruh pada suatu fenotip. Mutasi gen dibagi lagi menjadi dua kategori, berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida. Dibagi menjadi dua, delesi dan insersi basa nitrogen, dan yang kedua ada substitusi basa nitrogen. Yang pertama kita membahas delesi dan insersi basa nitrogen. Delesi adalah penghapusan atau pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada satu gen. Sedangkan insersi atau adisi adalah penambahan atau penyisipan suatu basa nitrogen pada gen. Selanjutnya kita akan membahas substitusi basa nitrogen. Substitusi basa nitrogen merupakan penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Ada dua macam substitusi, yaitu transisi dan transversi. Transisi terjadi jika ada penggantian suatu purin, adenin, dan guanin oleh purin yang lain atau suatu pirimidin, timin, dan sitosin oleh pirimidin lain. Yang kedua ada transversi, terjadi jika ada penggantian suatu purin oleh pirimidin atau penggantian suatu pirimidin oleh purin. Setelah membahas mutasi gen, kita akan membahas mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah aberasi. Aberasi sering terjadi akibat kesalahan saat meiosis. Aberasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aberasi karena perubahan struktur kromosom dan aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Yang pertama kita akan membahas aberasi karena perubahan struktur kromosom. Dibagi menjadi 5. Yang pertama kita akan membahas translokasi. Terjadi jika suatu bagian dari satu kromosom pindah ke kromosom lain yang bukan homolognya. Sedangkan inversi yang kedua terjadi jika kromosom patah di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen pada kromosom yang sama dengan urutan terbalik. Yang ketiga, delesi atau defisiensi. Terjadi ketika ada pematahan kromosom yang dapat mengakibatkan hilangnya satu bagian kromosom. Yang keempat, ada duplikasi. Terjadi jika ada penambahan bahan kromosom sehingga suatu bagian kromosom terdapat lebih dari 2 kali dalam satu sel diploid yang normal. Dan yang terakhir, ada katenasi. Terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Setelah membahas aberasi karena
perubahan struktur kromosom, kita akan membahas aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada polyploid. Adalah keadaan sel yang memiliki jumlah kromosom lebih dari 2 set. Yang kedua monosomi, terjadi jika satu kromosom hilang atau 2n-1. Polisomi terjadi jika 2 kromosom hilang atau 2n-2. Trisomi terjadi jika kromosom yang hadir di dalam sel telur yang sudah dibuahi dalam bentuk triplikat atau 2n+1. Selanjutnya kita akan membahas kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Beberapa kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom sebagai berikut. Yang pertama ada sindrom Turner. Ditemukan oleh H.H. Turner pada tahun 1939. Ciri dari sindrom ini, yang pertama, kariotip 45XO atau 44 autosom ditambah 1 kromosom X akibat kehilangan 1 kromosom X. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X. Formula kromosom 2n-1. Yang ketiga, tinggi badan cenderung pendek, kurang lebih 120 cm. Yang keempat, leher pendek. Sisi leher tumbuh tambahan daging seperti bersayap. Yang kelima, payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh. Yang keenam, puting susu terletak berjauhan. Yang ketujuh, tanda kelamin sekunder tidak tumbuh. Yang kedelapan, mengalami keterbelakangan mental. Yang kesembilan, individu bersifat steril. Dan yang terakhir, biasa diderita oleh wanita. Selanjutnya kita akan membahas sindrom Klinefelter atau trisomi pada gonosom. Ditemukan oleh H.F. Klinefelter pada tahun 1942. Cirinya, yang pertama, kariotip 47XXY atau kelebihan kromosom XX. Diderita oleh pria tetapi memiliki tanda-tanda kewanitaan. Yang kedua, disebabkan oleh sel telur yang membawa kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom XY atau sel telur yang membawa kromosom XX dibuahi oleh sperma yang membawa kromosom Y. Yang ketiga, tumbuh payudara. Yang keempat, pertumbuhan rambut kurang. Yang kelima, lengan dan kaki panjang. Yang keenam, suara seperti wanita. Ketujuh, testis kecil. Kedelapan, bersifat steril atau mandul. Dan yang terakhir tuna mental. Selanjutnya kita akan membahas sindrom Jacob. Sindrom Jacob ditemukan oleh P.A. Jacob pada tahun 1965. Cirinya, yang pertama, kariotip 47XYY atau kelebihan kromosom seks Y diderita oleh pria. Sindrom ini terjadi karena sel telur dibuahi oleh sel sperma YY akibat gagal berpisah. Yang ketiga, berperawakan tinggi. Yang keempat, bersifat antisosial dan agresif. Yang kelima, suka melawan hukum. Yang keenam, hanya 5, maaf. Yang selanjutnya kita akan membahas sindrom Down atau Down syndrome. Ditemukan oleh G.L. Down pada tahun 1866. Cirinya, yang pertama, kariotip 47XX atau 47XY. Kromosom yang mengalami trisomi adalah autosom nomor 21 sehingga formula kromosom adalah 2n+1. Lengan atau kaki kadang-kadang bengkak. Yang ketiga, kepala lebar. Keempat, wajah bulat. Kelima, mulut selalu terbuka. Keenam, hidung besar dan lebar. Yang ketujuh, mongolisme, bertelapak tebal seperti telapak kera, garis tangan abnormal. Yang kedelapan, mata sipit miring ke samping, jarak kedua mata lebar. Yang kesembilan, bibir tebal, lidah menjulur, air liur selalu menetes, serta gigi kecil-kecil dan jarang. Yang terakhir, IQ rendah sekitar 40. Yang kelima, kita akan membahas sindrom Edwards atau trisomi 15. Kariotip 45A plus 18 plus XX atau 45A plus 18 plus XY. Terjadi
akibat gagal berpisah pada autosom nomor 18 ketika pembentukan sel telur sehingga formula kromosom 2N+1. Yang ketiga, tulang tengkorak lonjong dan rahang bawah rendah. Yang keempat, dada pendek dan lebar. Kelima, kedudukan telinga rendah dan tidak wajar. Keenam, mulut kecil. Dan yang terakhir, mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya, yang keenam, kita akan membahas sindrom meta-female atau sindrom triple X. Yang pertama, kariotip 44A plus triple X diderita oleh wanita. Yang kedua, terjadi karena sel telur yang mengandung kromosom XX akibat gagal berpisah dibuai oleh sperma X. Yang ketiga, payudara tidak berkembang. Keempat, menstruasi tidak teratur dan steril atau mandul, mengalami gangguan mental. Keenam, pada umumnya tidak berusia panjang. Dan yang terakhir, kita akan membahas sindrom patau atau trisomi 13. Kariotip 47XX atau 47XY mengalami trisomi pada autosom nomor 13. Polidaktili. Yang ketiga, mata kecil. Yang keempat, mempunyai celah bibir. Yang kelima, mengalami kelainan pada otak, jantung, ginjal, dan usus. Yang keenam, cacat mental. Dan yang terakhir, tuli. Setelah kita membahas apa itu pengertian mutasi, apa aja penyebab mutasi, dan bagaimana bentuk-bentuk mutasi serta kelainan mutasi, di sini saya akan membahas dampak mutasi. Yang pertama, dampak yang merugikan ada mengakibatkan suatu individu atau populasi tidak adaptif bahkan letal. Selanjutnya, dampak yang menguntungkan, yang pertama menghasilkan keturunan yang khas dan adaptif pada suatu individu atau populasi. Yang kedua, menghasilkan organisme yang unggul. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.